Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ya. Untuk pemirsa dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Jumpa lagi dalam acara podcast Ngopi Cak. Ngobrol pintar ala wicaksana. Oke, dengan tuan rumah yang berbeda dari sebelumnya. Perkenalkan saya Muhammad Rifki. Saya juga salah satu pendidik dan tenaga kependidikan di sini di SMK Wicaksana. Oke, kali ini kita kedatangan tamu. Dari mana? Oh, nanti saya kasih tahu ya. Langsung saja perkenalan untuk tamu pada hari ini. Monggo, siapa namanya, dari mana, tujuan Anda kesini mau ngapain sebenarnya? Iya, siap, siap. Ya, nama saya Adnan Afrianto, asli Dukuh Kaligua, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan tentunya. Untuk tujuan kesini yang tadi, pertama itu untuk mengambil ijazah, sekalian silaturahmi sama guru-guru, guru TKJ, semuanya guru yang dulu pernah mengajar di SMK Wicaksana Al-Hikmah 2. Oh, jadi Anda ini alumni. Ya, Pak. Oke. Mas Adnan Afrianto. Nenengan kesini sudah ngambil ijazah berarti ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Tadi. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sampean ini lulusan tahun berapa? Saya itu lulusan berarti tahun kemarin, Pak, 2022 awal bulan. 2022, berarti masih baru ya? Masih baru, Pak. Masih baru, masih anget. Masih Kayak. kinyis-kinyis. Masih anget. Ijazahnya mesti masih anget. Masih, Kayak. Pak. Ngeprint. Oke, Mas Adnan. Setelah Anda lulus dari SMK Wicaksana, kegiatan selama di rumah itu apa saja? Boleh dibagikan ke teman-teman barangkali bisa menjadi inovasi baru nih. Saya pengen mengikuti jejak Mas Adnan, kegiatannya menarik gitu. Monggo. Ya, untuk kegiatan rumah sehari-hari dari pertama itu waktu baru lulus itu di rumah sambil jalanin usaha milik almarhum ibu dulu. Nah, kesini setelah berapa bulan, mungkin 1 bulan, saya nyoba daftar di PT. Kebetulan kan hidup di lingkungan PT Nusantara Kebun PT Teh. PT apa? PT Kebun Teh. PT Kebun Teh. Iya. Namanya PTPN 9 Nusantara. PTPN 9 Nusantara. Ya. Itu setelah daftar alhamdulillah keterima. Akhirnya mulailah kerja gitu. Kerja berarti kerja nanti sambil ngurusin di rumah usaha. Usaha Anda sedang bekerja, punya usaha juga di rumah. Alhamdulillah punya, Pak. Mantap. Ini namanya multi testing ya. Multitasking ya. Sorry, multitasking bukan testing. Berarti Anda sudah bekerja berapa lama di PT Kebun Teh itu? Kerja itu belum lama sih, Pak. Mungkin baru 1 bulan setengah. Baru 1 bulan setengah. Ya, masih baru. Belum lama, belum. Masih 1 bulan setengah berarti di PT. Oh, berarti masih terhitung karyawan baru di sana ya. Ya, karyawan Tapi baru dekat, junior. jarak dari rumah menuju tempat kerja dekat, Lumayan dekat, lumayan dekat. lumayan dekat. Lumayan dekat karena kerjanya kan ya di lingkungan sekitar sih. Heeh. Oh, lingkungan sekitar masih satu desa atau satu kecamatan berarti. Masih satu dukuh malahan. Satu dukuh. Iya, masih satu Wah, dukuh. beruntung sekali ya Mas Adnan ini. Pulang setelah lulus sekolah, lulus mondok, ternyata di daerahnya sendiri itu ada PT. Nah, berarti ada orang dalam dong masuknya, jalur orang dalam. Enggak, Pak. Enggak, alhamdulillah saya dengan murni bismillah dengan niat insyaallah bisa keterima gitu asalkan niat kita baik gitu. Jalur masuknya itu bisa diceritakan bagaimana? Untuk jalur masuk kita itu pertama mengamati karyawan dulu, maksudnya karyawan dari bagian mana, apakah kekurangan personil apa enggak gitu. Nanti kalau misalkan kekurangan personil, coba kita usulkan ke mandornya, kepala bagian itunya itu masih terima lowongan apa enggak gitu. Kita nanya, kalau misalkan nanya nanti nunggu berarti dari pihak mandornya untuk
langsung ke direksi, ke atasan. Karena kalau misalkan dari bawah langsung ke atasan itu tidak bisa gitu. Jadi urutannya itu kita nanya ke mandornya dulu apakah masih butuh personil atau enggak. Kalau misalkan butuh nanti dikabarin lagi gitu. Oh, berarti tidak semata-mata langsung ujuk-ujuk ngelamar orang ya. Pertama silaturahim dhisik, takon-takon ya kan. Nanya-nanya dulu. Pendekatan lah ya. Oh, gitu. Jadi memang masih apa namanya? Prosedurnya memang bukan anu ya, masih ya secara umum lah ya, secara umum orang-orang daftar kerja ya. Iya. Oke, baik sekali. Untuk kegiatan sampingannya tadi Anda bilang punya usaha di rumah, itu usaha apa? Alhamdulillah di rumah itu punya usaha warung sembako. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga lah. Kebutuhan rumah tangga di rumah itu ada. Insya Allah udah lengkap. Tinggal kita jalanin aja gitu loh. Jadi setelah pulang kerja kita nyambi. Gitu. Oh, berarti meneruskan usaha yang sebelumnya sudah berjalan. Betul. Luar biasa. Hitung-hitung apa? Birrul walidain lah ya, rewangi memakai ya di rumah. Bagus, keren. Ah, ngomong-ngomong dengan pekerjaannya nih, Mas Adnan. Saya juga pengen kepo dulu. Anda itu kerja di bagian apa? Tugasnya ngapain di situ? Alhamdulillah saya kerja diterima di bagian pengobatan pucuk teh. Nah, di situ tuh tugasnya kita itu menganalisis gimana sih teh itu apakah kondisinya baik, apakah kena penyakit atau hama, kan beda penyakit atau hama itu. Nah, nanti kita yang bagian tim kita yang mengeksekusi gimana caranya teh itu subur kembali menjadi bagus. Mengamati berarti Anda ya, Iya, sebagai barangkali ada yang berpenyakit gitu. Iya, nanti kan kita langsung mengeksekusi. Oh, pupuk apa sih yang seharusnya dipakai untuk teh yang berhama ini atau penyakit ini supaya sembuh, supaya subur kembali gitu. Luar biasa. Kalau saya lihat ini pekerjaan sampean ini kan lebih dekat ke agribisnis ya, agribisnis tanaman. Yang saya tahu Anda itu kan jurusan TKJ lulusannya. Kok bisa kerja di situ? Gitu. Ya, namanya di situ ya kita bismillah aja dulu yang namanya kerjakan dari bawah. Ya kita di samping. Ya saya juga tadinya mikir Pak, loh, kok aku jurusannya TKJ kok masuknya di ATPH gitu tadinya. Kenapa nggak jurusan ATPH aja gitu? Ya kita kan di situ sambil ibaratnya kita kerja, kita sambil menunjukkan skill kita gitu loh. Oh, sambil meskipun pekerjaan baru, kegiatan baru, tapi Anda juga di situ belajar lagi berarti ya? Iya, belajar satu hal yang baru dan kita mengembangkan, maksudnya sewaktu-waktu atasan butuh, nah kita kan bisa gitu dari entah itu tenaga kerja atau bikin laporan atau apa kan bisa nanya. Nah dari situ kan nanti kita bisa bisa merambat untuk ke atas lagi gitu loh. Oh, berarti jenjang karirnya ada di situ? Ada, jenjang karirnya ada di situ. Jadi ada emang dari bawah dulu, nanti kan dari atasan melihat, oh anak ini skillnya di sini, itu nanti kan bisa disalurkan. Jadi nggak semata-mata cuma di bagian itu aja, enggak. Gitu. Oh, berarti masih bisa pindah tempat masih tugasnya. Bisa, iya, Berarti bisa. dari atasan, dari mandornya mungkin bosnya, ketika kamu memang bagus di posisi manajerial, bisa diangkat di bagian manajerial juga. Bisa. Itu kan nanti dari atasan yang melihat. Oh, sistemnya langsung tunjuk langsung diangkat gitu, ya, tanpa pendaftaran lagi. Tanpa. Oh. Jadi ada urutannya sih, maksudnya. Oh misalkan anak ini menonjolnya di sini, kita dites dulu. Misalkan dari atasan biasanya ada ospek lah, kalau bahasa kalau bahasa kampusnya di ospek dulu gitu. Apakah anak ini tuh mampu nggak? Coba kita dicoba yang keras dulu. Nanti kita dipindah-pindah dulu di mana gitu. Apakah mentalnya kuat atau enggak gitu. Nanti baru dimasukkan sesuai dengan skill mereka gitu. Nah, untuk teknisnya nih,
Saya pengen kepo juga sampai teknis-teknisnya us. Pokoknya nyong rewelan ngene ya. Ya, Dikon ki sih, dikon manajernya lah. oh, siap. Nah, kalau teknis pekerjaan sampean itu ngapain sih? Mulai dari mengamati, misalkan nih ada pucuk yang kena penyakit ya, kena hama ya. Nah, tindakannya seperti apa? SOP-nya di sana. Oh, jadi di sana itu pertama kita menganalisis apakah teh itu terkena misalkan hama apa namanya, hama. Kalau di teh itu kan ada hama, ada penyakit. Kalau penyakit itu kan datangnya dari alam, misalkan kabut gitu. Kalau hama itu kan seperti ulat. Air hujan juga biasanya membawa ya. Iya, itu juga mempengaruhi. Cuaca itu juga mempengaruhi. Nah, kalau misalkan hama, maksudnya hama hewan gitu, ulat, misalkan ulat itu kan kalau di teh itu nanti dia itu apa namanya menggulung, ulat gulung namanya kalau di sana itu ulat gulung. Jadi daun teh itu menggulung semuanya bisa itu dalam waktu beberapa hari pun bisa menggulung semuanya. Nah itu tuh nanti kita diberi obat racun. Kalau di sana itu pakainya M-Sindo, itu pakai M-Sindo nanti ditambahin sama pupuk juga, pupuk urea. Gitu. Nah kalau misalkan dari apa namanya penyakit yang misalkan dari kabut itu kan daun kering gitu, dan itu bisa kering. Jadi teh itu nggak semulus yang kita lihat gitu loh. Jadi kalau misalkan dari Jawa mungkin mulus, tapi kalau misalkan kita datang ke tempatnya langsung itu ada di situ. Nah itu kalau misalkan yang pada kering, daun kering itu biasanya karena kabut. Nah itu biasanya tuh pakai yang organik, maksudnya lebih ke pupuk yang organik. Kalau di sana kan ada obat racikan sendiri berarti. Oh, pestisida organik itu iya, ada. Namanya starter sama apa satunya? Ya itu intinya itu buat gemukin daun supaya subur lagi kembali hijau. Kalau ulat yang menyebabkan daunnya menggulung, itu kira-kira ulatnya itu ngapain? Apakah nggak kemulan turu primen? Ya mungkin ya kalau di pegunungan kan atis ya Pak. Bisa jadi itu buat selimutan mungkin kali ya. Oke, untuk Anda itu masuknya jam berapa? Pulang jam berapa di situ? Kalau misalkan sesuai dengan jam kerja itu berarti berangkat jam 6:30, pulang jam 12 siang. Itu kalau misalkan nggak lembur, ada lemburannya juga. Ada lemburannya. Iya, ada lemburnya. Kalau lemburannya itu sampai jam 2 berarti. Jam 2 siang. Pernah lembur malam nggak? Oh, nggak pernah. Kalau misalkan malam ya katisan, Pak. Ya gue sih kuit-kuitannya pada katisan mas. Oke. Untuk bayaran nih gaji. Aduh. Biasanya wong kerja kayak mesti sebelum daftar kepo disit karo bayarannya pira sih gue. Barangkali ini teman-teman alumni, teman-teman semua pemirsa di Ngopi Cak ini pengen tahu. Untuk di sana dari di PT itu gaji itu emang PT-nya itu milik BUMN tapi sistemnya itu masih golongan. Jadi ada prestasinya mulai dari yang paling bawah itu HLL, naik ke atas lagi HLT, naik lagi ke atas 1A, naik lagi ke 1B. Itu 1B biasanya untuk direktur atau atasan paling tinggi itu 1B, golongan 1B. Anda sendiri di apa ini, HLL apa gitu. Tingkatannya apa ini? Kalau saya masih termasuk junior ya, berarti masih menggali skill sama prestasi masih paling bawah Pak. HLL itu per hari atau per bulan? Di situ tuh berarti gajinya itu ngitungnya itu harian. Hari, tapi nanti gajian itu bisa diambil 10 hari sekali gitu. 10 hari sekali itu gajian berarti kalau di sana. Oh, berarti 10 hari sekali gajian, 1 bulannya dapat 3 kali gajian. 3 kali gajian. Boleh bisa dibocorkan nggak berapa? Mau per 10 hari? Enggak. Bisa rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan aja. Oke,
lanjut ini. Anda sebelum masuk daftar di PT Kebun Teh itu kamu dapat hidayah apa itu? Kok bisa punya inisiatif daftar di sini aja lah? Ya awal mulanya kita berpikir untuk masa depan kita sendiri. Ya memang kalau misalkan di rumah usaha sendiri memang ibaratnya lumayan gitu ya. Gajinya lumayan lah kalau misalkan di rumah, tapi kita itu memikirkan untuk kedepannya. Karena yang namanya usaha, berwirausaha itu nggak selamanya di atas. Ada kalanya di bawah. Kalau misalkan kita nggak punya yang lain, sampingannya lain dah, kita nanti apa gitu loh. Maksudnya kalau misalkan waktu-waktu roda berputar ke bawah, kita nggak punya simpenan atau apa, karena kita hanya mengandalkan usaha, kita bangkrut, bisa gulung tikar kita gitu. Awalnya di situ. Jadi kalau saya baca ini, mumpung ada kesempatan dan peluang ini, itu berarti hebat nih. Anda bisa membaca peluang dan memanfaatkannya. Betul Mas Adnan, seperti yang Anda sampaikan tadi. Memang jika kita hanya beraktivitas di rumah ya, artinya usaha rumahan, itu kekurangannya itu kurang relasi ya kan, kurang kenal dengan orang luar ya, kurang bisa menjalin hubungan dengan pihak luar, orang yang berbisnis lainnya ataupun pekerjaan dan perusahaan lainnya. Nah, apakah Anda tidak ada kepikiran untuk melanjutkan langsung bekerja dan pengen langsung usaha ke? Misalkan Anda kemarin lulus, ya kita tahulah di semua SMK ya, kayaknya mayoritas SMK itu menyarankan lulusannya ya untuk usaha, kerja dan melanjutkan. Nah, apakah Anda sudah memiliki komitmen yang kuat di bidang usaha dan bisnis gitu? ya emang semua itu berawal dari keadaan ya Pak. Maksudnya dulu cita-cita saya emang pengen kuliah, sebetulnya pengen kuliah di Jogja, minimal di Semarang gitu. Tapi berhubung sebelum kelulusan ya dari orang tua sedo ya kita merubah mindset kita lagi. Kita lagi gimana caranya untuk bisa menjalankan apa yang sudah ada gitu. Kebetulan kan di rumah ada usaha. Kalau misalkan kita kuliah, ya kita yang mana usaha udah jadi di rumah gitu loh. Mending kita sambil usaha, sambil referensi dulu, maksudnya ini mau kemana enaknya gitu. Maksudnya apakah mencari sesuatu yang pekerjaan yang bisa nyambi di rumah gitu loh. Maksudnya kita kuliah juga nggak mesti, maksudnya nanti toh setelah lulus ada peluang gitu. Mending kita menjalankan peluang yang ada, kita jalankan. Nah di situ kan juga tergantung tergantung skill kita untuk menjalankan gitu di situ. Oke, luar biasa. Tetap stay relevan berarti ya. Dulu punya cita-cita pengen kuliah di Jogja, tapi dilalah pas keadaannya berbeda setelah lulus kuliah ya. Kita tetap harus relevan ya dengan keadaannya. Ya. Oke Mas Adnan, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang, berbagi banyak hal di sini di Ngopi Cak. Mudah-mudahan pekerjaan Anda lancar, amin. menambah keberkahan di kehidupan Anda, bisnis Anda yang sedang ditekuni juga berjalan dengan lancar. Pokoknya niat baik semuanya bisa sukses lah ya. Amin. Saling mendoakan, doakan juga nih SMK Wicaksana ya. Selalu Pak. Doakan juga yang terbaik, terutama dengan produk-produk ini yang sudah ada di meja podcast. Ini semua produk Wicaksana. Baru tahu nih Pak. Minta doa dan dukungannya, pokoknya semua alumni lah untuk. Ayo. Nah, terutama ini yang terbaru ini Teh Rosella, Mas. Apa ini Pak? Ada Teh Rosella di Wicaksana. Ini bikinan prodi farmasi ini. Ini berarti produk lokal nih Pak? Produk lokal. Siap. Bisa dicoba silahkan. Boleh dicobain nih Pak. Kita cobain ya. Nanti minta reviewnya. Ya, reviewnya oke, siap. Dari pegawai kebun teh.
Seger banget ya Pak. Ini nambah lagi nih. Bos. Jelas dong seger ini. Apalagi dalam keadaan dingin seperti ini. Minum di bawah terik matahari luar biasa seger. Bisa nanti pulangnya bisa bawa. Oh bisa yang Pak. banyak. Oh siap. Tapi bayar loh. Karena gratisan. Kirain gratisin. Di sana kan panas. Nah, bisa sambil ini minumnya. Bisa nih. Rasanya Sambil seger. apa namanya? Melebarkan sayap lah biar produk-produk Wicaksana bisa tersalurkan di Bisa. masyarakat gitu. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah mampir di Ngopi Cak edisi ke berapa ini? 97 kalau nggak salah. Udah 97. Udah banyak, cuman belum diupload aja, Mas. Iya. Oke, terima kasih. Saya sebagai host Muhammad Rifki pamit undur diri. Dan rekan saya alumni SMK Wicaksana juga Adnan Afrianto. Terima kasih atas waktunya. Silakan sapa pemirsa dulu. Ya buat teman-teman yang lagi nonton, minta dukungannya SMK Wicaksana atau misalkan mempunyai kerabat yang belum mau, silakan masukkan di SMK Wicaksana. Wah bagus, mimpi maju, insya Allah jadi orang sukses, amin. Ya ngaji ya sekolah ya, Bang. Ya, Lengkap ya. plus misalnya ada ngajinya, ada ilmu umumnya, semuanya ada di sini. Silakan daftarkan di SMK Wicaksana Al-Hikmah 2. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Cak, ngobrol Ngopi. pintar, Wicaksana.